Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sarah Fadilah Huta Barat, Mega Milenial Tri Febrianti Said, Salsa Nabila, Sylvie Nazla, dan Dinda Tamara Putri. Kami akan menjelaskan mengenai poster citra merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadilah Huta Barat dengan BP 201032 2007. Di sini saya akan menjelaskan terkait review dari dua jurnal saya. Yang pertama ada dari jurnal Pengaruh Pengetahuan Label Halal dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik melalui Rekomendasi Kelompok sebagai variabel moderating. Nah, dalam jurnal ini ada jelaskan brand awareness atau kesadaran merek. Kesadaran merek adalah proses bermula dari perasaan seorang konsumen terhadap ketidaktahuan akan suatu merek hingga ia yakin bahwa merek itu adalah hanya satu dalam kelas produk tertentu. Nah, apabila sebuah merek dapat merebut perhatian tetap dalam pikiran konsumen, maka merek tersebut akan sulit digantikan oleh merek lain, sehingga konsumen akan tetap mengingat merek yang telah diketahui walaupun sering ditawarkan oleh para penyedia jasa dengan merek yang berbeda dengan sebelumnya. Yang kedua di situ ada keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satu di antaranya. Di sini juga ada rekomendasi kelompok sebagai variabel moderator yang mana merupakan kelompok yang dianggap sebagai kerangka rujukan bagi para individu dalam pengambilan keputusan pembelian. Di sini juga ada label halal, yaitu jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang LPPOM MUI untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengajuan kehalalan sesuai syariat Islam. Nah, kesimpulan dari jurnal pertama yaitu pengetahuan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina di Kota Medan. Yang kedua, label halal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina di Kota Medan. Yang ketiga, kesadaran merek berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik Emina di Kota Medan. Yang keempat, rekomendasi kelompok berpengaruh negatif dan signifikan memoderasi kesadaran merek terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Emina di Kota Medan. Yang kelima, rekomendasi kelompok berpengaruh negatif dan signifikan memoderasi pengetahuan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik di Kota Medan. Yang keenam, rekomendasi kelompok berpengaruh negatif dan tidak signifikan memoderasi label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Emina di Kota Medan. Nah, selanjutnya dari jurnal yang kedua dijelaskan citra merek. Nah, citra merek atau brand image merupakan suatu hasil pandang atau persepsi konsumen terhadap suatu merek tertentu yang didasarkan atas pertimbangan dan perbandingan dengan beberapa merek lainnya pada jenis produk yang sama. Citra merek memperlihatkan persepsi yang akurat dari suatu merek itu sendiri. Lalu ada kualitas produk, yaitu salah satu sarana positioning. Positioning itu adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Biasanya itu citra yang positif ya, yang terutama nih dalam pemasaran. Kualitas ini punya dampak langsung pada kinerja produk atau jasa. Oleh karena itu, kualitas ini sangat berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk kesimpulan jurnal kedua ini yaitu pertama, variabel citra merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk Viva Kosmetik. Yang kedua, variabel kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Viva Kosmetik. Dan variabel citra merek serta kualitas produk secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk Viva Kosmetik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tamara Putri dengan BP 2010322025 akan menjelaskan materi yang saya dapatkan dari review jurnal yang saya lakukan. Nah, materi pertama pada jurnal 1 membahas mengenai brand atau merek yang merupakan pengenal antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Terdapat 4 bagian brand. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek.
mengacu pada sejauh mana konsumen dapat mengidentifikasi merek. Yang kedua ada brand image atau citra merek, merupakan asumsi tentang merek yang direfleksikan oleh konsumen berdasarkan ingatan mereka. Terdiri atas 3 bagian yaitu atribut, benefit, dan attitudes. Selanjutnya ada brand loyalty atau loyalitas merek, merupakan loyalitas konsumen terhadap brand atau merek, terdiri dari sikap dan perilaku konsumen. Selanjutnya ada brand trust atau kepercayaan merek, yaitu kemampuan brand atau merek untuk dipercaya atau diandalkan oleh konsumen yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan mampu memenuhi nilai yang dijanjikan. Pada jurnal kedua dibahas mengenai sosial media. Sosial media merupakan media komunikasi di mana orang-orang dengan pikiran yang sama terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk berbagi informasi. Pemasaran dengan menggunakan sosial media terhubung dengan teknik content marketing, yaitu teknik perusahaan untuk mempengaruhi dan mendapatkan konsumen baru yang menghasilkan keuntungan. Terdapat beberapa tujuan utama konten marketing yang dapat dilihat pada poster di dalam layar. Selanjutnya, konten marketing ini berpengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Keputusan pembelian merupakan proses pengambilan keputusan oleh konsumen mengenai suatu transaksi barang atau jasa yang ditawarkan di pasar. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian ini, yaitu persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan kepercayaan. Saya Salsa Nabila dengan nomor BP 201010322017 akan menjelaskan mengenai materi-materi yang saya dapatkan dari jurnal. Yang pertama yaitu mengenai merek atau brand. Merek atau brand merupakan suatu nama, simbol, istilah, rancangan, tanda, atau gabungan dari berbagai hal tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dari seseorang atau sekelompok penjual untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada citra merek atau brand image. Citra merek merupakan suatu gambaran atau kesan tentang suatu merek yang muncul dalam benak konsumen. Penempatan suatu merek dalam benak konsumen penting dilakukan agar citra merek yang tercipta menjadi semakin positif bagi konsumen. Saat suatu merek mempunyai citra yang positif, maka merek tersebut menjadi semakin mudah diingat oleh konsumen dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran merek merupakan kemampuan konsumen dalam mengenali dan mengingat suatu merek dalam situasi yang berbeda. Kesadaran merek menjadi aspek yang penting dalam terjadinya proses komunikasi antara penjual dan konsumen karena mendahului semua langkah-langkah lain dalam proses komunikasi. Agar konsumen mau membeli suatu merek tertentu, maka pertama-tama mereka harus dibuat sadar akan merek terlebih dahulu. Kemudian ada mengenai loyalitas. Loyalitas ini merupakan suatu perilaku yang ditujukan dengan pembelian rutin didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Nah, konsumen yang loyal ini tidak diukur dari berapa banyak dia membeli, tapi diukur dari berapa sering dia melakukan pembelian ulang, termasuk merekomendasikan orang lain untuk membeli. Nah, selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Nah, menurut Graffin dan Lovelock, ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan acuan untuk menilai kualitas produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu performance atau kinerja. Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama dari suatu produk. Hal ini merupakan manfaat utama produk yang kita beli dan biasanya menjadi pertimbangan pertama saat membeli suatu produk. Yang kedua yaitu fitur atau tampilan. Dimensi fitur merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur ini bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Fitur ditambahkan jika manfaat utama terlihat standar. Yang ketiga ada reliability atau kehandalan. Dimensi kehandalan ini merupakan peluang dari suatu produk bebas dari kegagalan saat menjalankan fungsinya. Yang keempat ada conformance atau kesesuaian. Conformance merupakan kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti sesuai dengan standarnya. Selanjutnya ada durability atau daya tahan. Durability menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk sebelum produk tersebut rusak atau digantikan. Produk yang awet akan dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau cepat diganti. Selanjutnya ada service ability atau kemampuan pelayanan. Suatu
Kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan pelayanannya, yaitu mudah, cepat, dan kompeten. Produk yang pelayanannya bagus memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada estetik atau keindahan. Keindahan menyangkut tampilan yang membuat konsumen menjadi suka dan tertarik terhadap suatu produk. Keindahan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk desain produk atau kemasannya. Produk yang memiliki desain produk yang menarik dapat menjadi produk yang berkualitas dan unggulan. Yang terakhir ada perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan. Ini merupakan penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan. Produk yang bermerek terkenal biasanya dipersepsikan lebih berkualitas dibanding yang lainnya. Saya Sylvie Denaza dengan nomor BP 2010322020 akan menjelaskan mengenai citra merek, kepercayaan merek, dan loyalitas. Pertama, kita akan membahas mengenai loyalitas. Loyalitas merupakan komitmen yang dimiliki konsumen untuk berlangganan atau membeli ulang produk atau jasa yang dipilih secara konsisten, di mana pada loyalitas ini terdiri dari 3 aspek. Pertama, pembelian berulang secara konsisten, di mana konsumen yang loyal ia akan membeli produk atau menggunakan jasa tersebut secara berulang-ulang. Aspek kedua yaitu pembelian antar lini produk dan jasa, di mana konsumen yang loyal akan membeli lini produk atau jasa lain pada badan usaha yang sama atau juga membeli produk jenis lain dari perusahaan yang sama pula. Aspek ketiga yaitu mereferensikan produk ke orang lain, di mana konsumen yang loyal akan menolak untuk mempertimbangkan tawaran produk atau jasa dari pesaing karena merasa kalau produk atau jasa yang digunakannya saat ini telah memberikan kepuasan untuknya. Selain itu, ia juga akan mereferensikan produk yang dia gunakan ini ke orang lain. Nah, loyalitas konsumen ini juga dipengaruhi oleh kualitas produk, promosi, kepuasan konsumen, dan brand image. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai brand image. Brand image itu merupakan sekumpulan asosiasi merek yang melekat pada pikiran konsumen, di mana itu tuh terdiri dari 3 aspek yaitu corporate image, user image, dan product image. Nah, mahasiswa cenderung membeli produk itu tuh berdasarkan brand image-nya karena berdasarkan penelitian dijelaskan bahwa mahasiswa ini nih dia masih tergolong muda dan cenderung lebih mengutamakan trends dibandingkan oleh kualitas. Oleh karena itu, mahasiswa ini cenderung membeli produk itu berdasarkan brand image-nya dibandingkan berdasarkan kualitas produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepercayaan merek, di mana kepercayaan merek ini merupakan kepercayaan konsumen terhadap produk, di mana produk ini mampu memenuhi nilai yang dijanjikan dan mengutamakan kepuasan dari konsumen tersebut. Nah, kepercayaan merek dan brand image ini memiliki hubungan atau mempengaruhi loyalitas konsumen, di mana ketika brand image dan kepercayaan merek tinggi, maka loyalitas konsumen juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika brand image dan kepercayaan merek rendah, maka loyalitas konsumen juga akan menurun. Saya Mega Milenia Tri Febrianti Said nomor BP 2010322009 akan menjelaskan terkait brand image dan brand awareness dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, brand image ini adalah deskripsi asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Maka semakin baik citra merek produk yang dijual, semakin tinggi pula lah keputusan pembelian oleh konsumen. Citra merek produk yang baik tentulah tidak didapat dengan mudah oleh pemasar pada masa kini. Nah, faktor yang mempengaruhi brand image itu ada persepsi konsumen mengenai pengenalan produk, persepsi konsumen terhadap kualitas, ukuran, daya tahan, desain, warna produk, dan harga, dan kemudian persepsi konsumen terhadap lokasi. Kemudian ada brand awareness, yaitu kemampuan dari konsumen potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek tersebut termasuk ke dalam kategori produk tertentu. Jika suatu orang sadar dan tahu akan suatu merek, pastinya orang tersebut akan menjadi tertarik dan memiliki niat untuk mencoba membeli suatu merek tersebut.
Nah, faktor yang mempengaruhi brand awareness ini yang pertama ada kualitas produk. Produk dapat memuaskan konsumen apabila dinilai dapat memenuhi atau melebihi keinginan dan harapan dari si konsumen ini. Yang kedua ada periklanan atau advertising, yaitu iklan ini sebagai alat komunikasi perusahaan untuk menyampaikan informasi sebuah produk atau merek kepada konsumen. Nah, yang ketiga ada promosi yang merupakan aktivitas mengkomunikasikan keunggulan dari produk ini serta untuk membujuk pelanggan sasaran agar membeli produk ini gitu. Nah, si brand image dan brand awareness ini tuh merupakan dua faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi, brand image ini ada indikatornya. Yang pertama, citra perusahaan, itu bagaimana pandangan konsumen terhadap perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa yang meliputi popularitas si perusahaan ini, kredibilitasnya, jaringan perusahaan, dan para pemakainya. Yang kedua ada citra produk, yaitu persepsi konsumen terhadap barang atau jasa yang meliputi atribut dari produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan. Nah, yang ketiga ada citra dari pemakainya atau user image-nya, yaitu persepsi yang dihasilkan konsumen terhadap pemakaian suatu barang atau jasa yang meliputi pemakai itu sendiri, serta status sosialnya. Selanjutnya ada indikator dari brand awareness. Yang pertama ada brand recall, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengingat ketika ditanya merek apa aja sih yang mereka ingat gitu. Nah, top of mind adalah salah satu cara yang sering digunakan oleh praktisi pemasaran untuk mengukur brand recall. Yang kedua ada recognition, yaitu seberapa jauh konsumen dapat mengenali merek tersebut dalam satu kategori tertentu. Contohnya itu orang tahu nih kalau Aqua itu adalah air mineral. Tapi kalau misalnya untuk merek ABC, konsumen itu mungkin memiliki jawaban yang berbeda. Ada mie instan, sirup, kecap, bahkan baterai. Nah, yang ketiga ada purchase, yaitu seberapa jauh konsumen akan memasukkan suatu merek ke dalam alternatif pilihan ketika mereka akan membeli produk atau layanan. Nah, indikator yang ini tuh menunjukkan apabila merek tersebut tidak termasuk dalam alternatif pilihan, terutama merek baru, maka aktivitas below the line menjadi sangat penting. Nah, yang keempat ada consumption, yaitu seberapa jauh konsumen ini mengingat suatu merek ketika mereka sedang menggunakan produk atau layanan pesaing dari mereknya itu gitu. Nah, keputusan pembelian itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan harus dihadapi atau merupakan langkah-langkah yang diambil untuk dapat mencapai tujuan dengan secepat mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ini, yang pertama ada faktor personal, yaitu meliputi berbagai aspek seperti usia, gender, etnis, penghasilan, tahap siklus hidup keluarga, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan juga konsep diri. Yang kedua ada faktor psikologi, yaitu terdiri dari 4 aspek utama. Yang pertama ada persepsi, motivasi, pembelajaran atau learning, serta keyakinan dan sikap. Yang ketiga ada faktor sosial, dan yang terakhir adalah faktor kultural.